Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Putasari dengan NIM 2205125. Kata genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi berdarah Polandia Yahudi bernama Raphael Lemkin. Dalam tulisannya, Raphael Lemkin mengatakan bahwa kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas dan tidak hanya pembunuhan, tapi juga mencegah adanya keturunan dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan. Maksudnya adalah pemisahan keluarga secara paksa untuk tujuan mengurangi populasi dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok. Secara etimologis, istilah genosida berasal dari bahasa Yunani geno yang berarti ras dan bahasa Latin sidisium yang berarti membunuh. Maka secara harfiah genosida diartikan sebagai pembunuhan terhadap ras atau pemusnahan ras. Kemudian genosida adalah sebuah kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok manusia karena alasan ras, etnis, agama, atau bangsa. Unsur internasional dari kejahatan ini adalah niat khusus delus specialis pelaku untuk menghancurkan 4 kelompok sasaran yang dilindungi, yakni bangsa, etnis, ras, dan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma 1998. Selanjutnya, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 Konvensi Genosida 1948. Di sini menjelaskan bahwa genosida dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai karena merupakan tindakan kriminal dalam hukum internasional. Definisi genosida pada kedua instrumen internasional yang saya sebutkan tadi telah diadopsi juga di hukum nasional di Indonesia. Dalam pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM dijelaskan bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagian. Selanjutnya adalah memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, untuk menganalisis apakah konflik yang terjadi di Israel dan Palestina merupakan genosida, kita perlu mengamati tindakan jahatnya, yaitu actus reus-nya. Pertama, actus reus genosida adalah sebagaimana tercantum pada pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan pasal 6 Statuta Roma 1998 yang telah dijabarkan di atas. Maksud saya yang telah saya jabarkan tadi. Berdasarkan hukum online, sebagian besar media juga memberitakan bahwa serangan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza dalam rangka melemahkan kekuatan Hamas banyak melanggar asas proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional. Contoh pelanggaran tersebut diantaranya adalah melakukan penyerangan terhadap penduduk sivil dan menewaskan warga sivil tanpa pandang bulu. Habis itu, maksud saya setelah itu menyerang objek sivil dan fasilitas umum menggunakan senjata terlarang, menyerang udara secara tidak proporsional, dan lain-lainnya. Apabila hal tersebut yang saya sebutkan tadi memang dilakukan, maka unsur actus reus dalam poin yang tadi itu telah terpenuhi. Maka, menurut saya sendiri, tindakan dari Israel terhadap Palestina termasuk tindakan genosida karena memenuhi unsur-unsur tersebut. Hal ini, maksud saya jika kita lihat dari pemberitaan yang ada, maka
tindakan Israel ini memang telah memenuhi semua, maaf, maksud saya telah memenuhi konvensi tersebut. Eh, Maksud saya telah memenuhi konvensi genosida pada tahun 1948 tersebut. Sebagaimana dalam hukum internasional yang artinya tindakan Israel, maaf, maksud saya sebagaimana tindakan Israel tersebut telah bisa dikatakan merupakan genosida. Lebih lanjut dapat kita lihat di PPT yang telah saya jabarkan. Sekian presentasi saya terkait apakah tindakan Israel tersebut dalam hukum internasional dapat dikatakan genosida. Dan jawaban saya adalah iya berdasarkan dari penjelasan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.